Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Dwi Rahmadan, mahasiswa Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik Bisnis Internasional, atau yang lebih sering didengar UB Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban asesmen tengah semester saya terkait mata kuliah Kepabeanan dan Ekspor Impor yang dibimbing oleh Ibu Dr. Syafrianita. Presentasi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu analisis Incoterms 2020 untuk kasus ekspor palm kernel expeller, serta penjelasan tiga instrumen dasar kepabeanan dan hubungan manfaatnya dengan FTA. Pada soal yang pertama, PT Jadi Berkah sedang berkomunikasi dengan Yokohama Feed Corps dari Jepang untuk mengekspor 1.500 ton palm melalui pelabuhan Tanjung Priok menuju pelabuhan Yokohama. Pembeli membeli Pembeli meminta penawaran menggunakan dua skema Incoterms, yaitu FOB Tanjung Priok dan CIF Yokohama. Dalam prosesnya muncul dua kondisi, yaitu kapal terlambat datang selama 2 hari dan terjadi kerusakan muatan sebesar 5% saat barang berada di pelabuhan muat. Tugasnya adalah menentukan siapa yang menanggung resiko dalam dua skema atau dua kejadian tersebut. Sebelum masuk ke pembagian resiko, kita harus memahami dulu konsep resiko dalam Incoterms 2020, di mana dalam Incoterms risiko tidak dilihat dari kepemilikan barang maupun pembayaran invoice. Risiko ditentukan berdasarkan delivery point-nya, yaitu titik di mana penjual dianggap telah menyerahkan barang kepada pembeli. Risiko ini mencakup potensi kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan. Selama barang belum mencapai titik penyerahan, maka seluruh risiko tetap berada pada penjual. Untuk kasus ini, baik FOB maupun CIF memiliki delivery point yang sama, yaitu ketika barang sudah on board atau telah berada di atas kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada CIF, meskipun penjual menanggung biaya freight dan asuransi, tetapi resiko tetap berpindah saat barang on board, bukan setelah kapal berangkat. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menentukan siapa yang menanggung resiko dalam dua kejadian tersebut. Kemudian, kesimpulannya, dengan demikian, pada kedua kejadian tersebut, yaitu keterlambatan kapal selama 2 hari dan juga kerusakan 5% di pelabuhan muat, resiko masih berada pada penjual, yaitu PT Jadi Berkah, baik pada FOB maupun CIF, karena seluruh kejadian tersebut terjadi sebelum barang on board. Maka penjual tetap bertanggung jawab atas risiko-risiko tersebut. Untuk soal selanjutnya, soal kedua, yaitu dalam kepabeanan terdapat tiga instrumen dasar yang harus dipahami oleh eksportir dan importir, yaitu tarif bea masuk dan bea keluar, rules of origin atau ketentuan asal barang, dan juga customs procedure, yaitu prosedur ekspor impor. Ketiga instrumen ini digunakan untuk mengatur arus barang, kemudian melindungi industri dalam negeri, dan mempermudah kegiatan perdagangan internasional. Pada saat ini saya menjelaskan tiga instrumen dasar kepabeanan yang wajib dipahami eksportir dan importir. Yang pertama adalah tarif, yaitu bea masuk dan bea keluar yang dikenakan terhadap barang yang melintasi batas negara. Kemudian yang kedua adalah rules of origin, atau ketentuan asal barang, yang menentukan apakah suatu produk berhak mendapatkan fasilitas tarif preferensi. Dan yang ketiga adalah customs procedure, yaitu prosedur ekspor dan impor termasuk dokumen pemeriksaan dan proses clearance. Ketiga instrumen ini digunakan pemerintah untuk beberapa tujuan, yaitu mengatur arus barang, melindungi industri dalam negeri, mendorong ekspor, dan mengefisienkan rantai perdagangan internasional. Kemudian hubungan tiga instrumen dengan FTA. Pada slide ini, kita lihat bagaimana instrumen kepabeanan tadi terhubung dengan FTA atau Free Trade Agreement.
Melalui FTA, eksportir dan importir bisa mendapatkan banyak keuntungan asalkan memenuhi tiga instrumen tersebut. Pertama, untuk tarif reduction atau tarif dapat diturunkan bahkan menjadi 0%, sehingga biaya masuk akan lebih murah. Untuk yang kedua, jika barang memenuhi rules of origin, maka eksportir dapat mengklaim tarif preferensi. Dan ketiga, FTA biasanya membawa penyederhanaan prosedur kepabeanan, sehingga proses ekspor dan impor menjadi lebih simplify, lebih efisien, dan juga lebih cepat. Jadi ketika tarif turun, ROO terpenuhi, dan prosedur makin sederhana, baik eksportir maupun importir dapat memanfaatkan FTA secara optimal. Kemudian berikut manfaat FTA bagi eksportir. Salah satunya adalah biaya masuk di negara tujuan bisa turun hingga 0%, harga di Indonesia pun bakal lebih kompetitif, kemudian akan ada akses pasar baru, dan ekspor menjadi lebih cepat. Manfaat bagi importir antara lain adalah prosedur impor akan lebih mudah, kemudian supply chain akan lebih cepat dan stabil, dan biaya secara keseluruhan logistik akan lebih rendah. Untuk manfaat bagi negara sendiri adalah FTA membantu meningkatkan volume perdagangan dan ikut menaikkan PDB. Kepatuhan pelaku usaha meningkat lewat ROO dan prosedur yang jelas. FTA juga menarik investasi asing, kemudian meningkatkan daya saing industri nasional, kemudian mengurangi praktik kecurangan melalui sistem kepabeanan modern. Kesimpulannya, tiga instrumen dasar kepabeanan tadi dan skema FTA memberikan keuntungan besar bagi eksportir, importir, maupun negara. Eksportir dan importir mendapat biaya lebih rendah dan akses pasar lebih luas, dan negara mendapatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kepatuhan, dan kelancaran arus barang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.